Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim wisuda video dokumentasi wisuda Poli Batam dengan beranggota 10 anggota. Itu kami sendiri kelas C terdiri dari 4 anggota, yaitu Nadia Diwarahayu, James Sigure itu saya sendiri. Kemudian ada Ruth Fedora Adelia Sianipar. Lalu ada Muhammad Daril Dava Putra Jali. Oke, di sini kami akan menjelaskan mengukur QoS video testimoni wisuda Poli Batam dengan menggunakan Wireshark. Oke, terutama kita cek WiFi dulu, jaringan WiFi-nya. Kita menggunakan jaringan WiFi dari KiteNet. Oke, langsung saja kita ukur. Terutama kita play dulu videonya, lalu kita start. Oke, kita start 2-3 menit video ya. Pertama karena dekat dan kebetulan tuh salah satunya politeknik yang ada di Batam kan. Politeknik yang cukup bersaing di Indonesia. Banyak fasilitas yang udah cukup memadai. Satu-satunya politeknik yang negeri di Batam. Salah satunya dekat, saya masih bisa bekerja, dan satu lagi yang nggak kalah penting, kualitasnya oke. Satu-satunya yang memiliki program studi teknik perawatan pesawat udara. Saat ini undang-undang telah mengamanatkan untuk mengambil profesi gelar keinsinyuran agar ilmu keteknikannya dapat diterapkan dan diakui, terutama di Indonesia. Waktu semester 5 pas pembuatan proyek pompa anggo sama PT Servotek. Salah satunya menjadi relawan pajak, jadi di sana kita bisa melayani masyarakat gitu. Tentunya saat saya difasilitasi untuk mengikuti berbagai perlombaan. Para dosen yang memberikan mata kuliah udah seperti teman, seperti sahabat, baik dalam menyampaikan ilmu, materi, begitu juga diskusi, sangat welcome dan terbuka dengan kita. Karena kami corona kan, jadi ngumpul-ngumpulnya itu. Itu perjalanan saya dari Jawa menuju Batam tuh pengalaman yang tak terlupakan. Kenapa? Yang pertama tuh pesawat saya delay tuh. Terus saya tidur di bandara sendirian. Terus karena dulu itu saya botak, ya jadi sorotan gitu bagi para penumpang pesawat. Pas masa-masa proses mempersiapkan kegiatan untuk lomba. Selama ini kenangannya sih hampir tidak bisa dilupakan semua. Karena momen ini adalah momen langka yang tidak bisa diulang. Project based learning yang buat aku bisa datang ke salah satu PT di Batam dan langsung kerja di sana. Ketika saya tingkat 1 ya, itu tingkat 1 kan tidak boleh keluar dari asrama ya. Nah saya itu malam-malam loncat dari... Dan selanjutnya kita akan melihat statistik. Pertama klik statistik, lalu capture file properties. Di sini kita bisa melihat tampilan dari statistik itu. Pada kolom pertama ada measurement, capture, dan display. Lalu pada baris berikut ada packets, time span, average PPS, average packet size B, bytes, dan average bits. Selanjutnya kita akan menghitung throughput, packet loss, delay paket pertama, rata-rata delay, total jitter, dan juga rata-rata jitter. Di sini sudah kami siapkan beberapa rumusnya. Yang pertama kita menghitung throughput dengan rumus jumlah data yang dikirim dibagi waktu pengiriman atau bytes dibagi time span. Pertama kita lihat bytes pada statistik.
27 juta 27 juta copy, lalu paste di Excel. Lalu time spend, kita lihat time spendnya 187.000 copy, lalu paste lagi, lalu masukkan ke rumus bytes dibagi time spend, enter, hasilnya 145.000. Apakah sama dengan yang ada di statistik? Hasilnya sama ya. Kita hijaukan hasilnya. Lalu kita akan menghitung paket loss dengan rumus paket data dikirim dikurang paket data diterima dikali 100 dan dibagi paket data dikirim. Paket data dikirim 24.000, copy lalu paste. Selanjutnya paket data diterima sama, copy lalu paste lagi. Lalu masukkan rumus. Tutup kurung, paket data dikirim dikurang paket data diterima. Lalu tutup kurung dikali 100, tutup kurung lagi, dibagi paket data dikirim. Enter. Hasilnya 0. Artinya tidak ada paket data yang hilang. Selanjutnya kita akan menghitung delay paket pertama dengan rumus waktu kedua dikurang waktu pertama. Sebelum kita mencari delay paket pertama, kita harus mencari waktu kedua dan waktu pertama. Caranya adalah klik file, lalu export paket di section dan pilih CSV. Lalu kita kasih nama filenya QoS YouTube. Lalu kita save di desktop. Lalu kita klik. Seperti ini tampilan pertamanya. Lalu kita hanya membutuhkan no dan time, jadi kita blok yang A, lalu kita klik data, text to columns, lalu pilih delimited, next, lalu pilih koma, yang tab dihapus saja, next, lalu finish. Kita hanya butuh no dan time, jadi sisanya kita hapus. Selanjutnya kita akan mengubah titiknya menjadi koma. Kita klik time, caranya time 1, lalu kita pisahkan dulu yang 0 titik ini. Kita salin, lalu copy, lalu klik home, find and select and replace. Lalu ubah titik menjadi koma.
replace all. Oke, lalu close. Sudah menjadi koma. Untuk yang satu titik kita bagi dengan 1 juta atau nolnya 6. Lalu enter. Kita tarik ke bawah. Oke. Lalu kita salin dengan copy value agar hasilnya tidak berubah. Lalu kita buat kolom time 2. Kita salin dari baris kedua sampai ke bawah. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Dwi Rahayu. Selanjutnya, karena sudah ada time 1 dan time 2, kita akan menghitung delay paket pertama dengan rumus waktu kedua dikurang waktu pertama atau time kedua dikurang time pertama. Kita tes dulu delay pertama. Oke. Nah, sama dengan time kedua dikurang time 1. Enter. Hasilnya 0,13345. Kita pindahkan biar enak. Tadi hasilnya berapa? 0,13345. 0,13345. Oke, hasilnya kita kasih hijau dulu sebagai jawaban. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata delay dengan rumus time span dibagi paket. Atau mungkin bisa menggunakan total delay dibagi total paket yang diterima, tapi kita akan menggunakan rumus time span dibagi paket. Oke, time span dibagi paket, kita ambil time span-nya yaitu 187.000, kita copy, kemudian kita paste, kemudian untuk paketnya yaitu ada 24 ribuan, kita copy dan kita paste. Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu time span dibagi dengan paket. Enter, hasilnya jadi 7,616888. Oke, selanjutnya kita akan mencari total jitter dan rata-rata jitter. Tapi sebelum itu, kita harus mencari jitter terlebih dahulu dengan rumus delay 1 dikurang delay 2. Oke. Untuk delay satunya kita tarik ke bawah terlebih dahulu. Sebentar.
Ini kita hapus saja. Kemudian untuk delay keduanya, kita ambil dari baris kedua dari delay pertama sampai terakhir. Kita copy, kita paste file terlebih dahulu, kemudian copy lagi, dan kita paste. Oke. Kemudian untuk jitternya, tadi rumusnya delay 1 dikurang delay 2. Delay 1 dikurang delay 2 sama dengan delay 1 dikurang delay 2. Enter. Oke. Selanjutnya kita akan blok. Dan kita akan mencari total jitter dan rata-rata jitter. Total jitter dan rata-rata jitter. Untuk total jitter rumusnya yaitu menggunakan rumus So pada XOL dari baris pertama jitter hingga baris terakhir jitter. Kemudian untuk rata-rata jitter itu menggunakan rumus total jitter dibagi total paket yang diterima dikurang 1. Oke. Oke. Oke, untuk total jitternya kita gunakan rumus So, buka kurung. Kita blok dari baris pertama hingga akhir. Kita tutup kurung. Enter. Kemudian untuk rata-rata jitternya tadi gunakan rumus total jitter dibagi buka kurung total paket yang diterima dikurang 1. Kita pindahkan dahulu total jitternya ke dalam sini. Kita pastekan. Kemudian total paket yang diterima. Paket yang diterima yaitu 24.669. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu total jitter dibagi buka kurung paket yang diterima dikurang 1. Kita enter. Hasilnya adalah 4, sekian, 15 sekian. Oke. Selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh Ruth Theodora. Oke, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil dari pengukuran QoS ini dengan parameter. Parameter itu kita gunakan parameter QoS. Yang pertama kita akan melihat untuk paket loss-nya. Paket loss-nya yaitu kita bisa dapatkan itu di 0%. Jadi artinya tidak ada paket yang hilang. Di sini parameternya yaitu 0%. Berarti baik. Kemudian kita lanjut ke delay, yaitu rata-rata delaynya yaitu sekitar 7,616887592 yang masuk dalam kategori sangat bagus, yaitu kurang dari 150 ms. Jadi kita bisa mengetik sangat bagus untuk rata-rata delaynya. Kemudian
Selanjutnya kita akan ke jitter. Jitternya yaitu terdapat 4,15583E strip 06. Jitter tersebut masuk kategori baik, yaitu antara 0,20 ms. Nah, jadi dalam pengukuran QoS ini semuanya bagus, tidak ada yang buruk. Mungkin itu saja penjelasan mengenai pengukuran QoS untuk tim video dokumentasi wisuda 3C pagi. Terima kasih.